ketemu lagi ya dengan Kak Ilo. Nah, Kak Ilo hari ini ditemenin oleh Kak Novi dan juga Kandi. Wah, luar biasa ya. Kak Ilo mau aja adik-adik semuanya memuji Tuhan dengan semangat. Pastinya udah siap kan? Ya. Nah, sebelum mulai bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya Kak Novi ya. Iya, Kak Ilo. Yuk, sekarang semuanya sikap berdoa yang paling baik. Lipat tangan, tutup mata dan ikutin Kak Ilo berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur boleh kembali beribadah, memuji Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tadi kita sudah berdoa. Pagi ini Kak Ilo, Kak Novi dan Kak Andi mau ajak adik-adik sapa Tuhan Yesus. Kita katakan selamat pagi Tuhan. Yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sangat baik dengan sayang kepada kita semuanya. Nah, sekarang Kak Ilo juga mau ajak kita nyanyi Happy Yaya. Ya Kak Novi ya. Yuk. Adik-adik sudah semangat loh Kak di rumah Kak. Ayo kita yuk. Semangat. Pakai gerakannya ya. Kaki kiri dulu. Oh, kaki kiri dulu. Oke. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ya. Wah, pastinya sayangnya adik-adik, cintanya adik-adik ke Tuhan semakin dalam ya Kak Novi ya. Dalam banget ya sampai gini ya. Wah, seru deh pokoknya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Ilo mau ajak adik-adik nyanyi ya. Kalau lagu ini Kak Ilo sudah pernah ajak adik-adik yang ikut kompaknya Kak Ilo nyanyi lagu ini. Nanti lagu ini pakai gerakannya ya biar seru ya adik-adik ya. Kak Ilo mau nanti lihat ya siapa Milen, Selin, siapa lagi ya. Wah banyak deh pokoknya yang sudah hafal lagu ini. Nyanyinya sambil bergerak dengan semangat. Kalau bilang kita kuatnya gerakannya gini ya.
hebat. Gerakannya gini. Kalau besar, melesat. Oke, ingat ya gerakannya ya. Yuk kita nyanyi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Wah, pastinya seru ya adik-adik tadi ya. Seru Sambil dong. melompat, memuji Tuhan. Nah sekarang setelah memuji Tuhan, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk ikutin Kak Novi yang berdoa. Kita berdoa ya, sikapnya udah bagus belum? Iya, ada yang sudah siap Kak Ilo. Iya. Kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati juga. Kami yang mendengarkan firman Tuhan. Agar kami selalu ingat dan bisa melakukannya. dalam Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya nih adik-adik kelas Sakius dan kelas Musa? Kali ini adik-adik bertemu lagi dengan Kak Nia yang akan menemani adik-adik di rumah yang lagi ibadah. Walau lewat video aja ya dulu kita sekarang. Tapi Kak Nia senang sekali. Senang deh karena bisa menemani adik-adik dan membawakan cerita untuk adik-adik semua. Nah, tapi sebelum kita mulai cerita, Kak Nia mau nunjukin sesuatu nih ke adik-adik. Di sini lihat, Kak Nia punya akuarium. Adik-adik di rumah tahu nggak akuarium itu apa? Atau ada yang punya juga kayak Kak Nia nih akuarium. Tapi sayangnya nih adik-adik, akuariumnya Kak Nia nih kosong loh. Cuma isi air doang. Nah makanya nih tadi Kak Nia sempet cari yang namanya ikan. Adik-adik di rumah juga ada yang melihara ikan nggak? Ini dia. Ikannya masih kecil. Karena mau Kak Nia pelihara. Kelihatan nggak ya di kamera? Ikannya ini namanya ikan cupang. Pernah dengar nggak adik-adik? Nah sekarang Kak Nia mau mindahin ikannya ke dalam akuarium ya adik-adik. Adik-adik bareng-bareng sama Kak Nia ya mindahinnya ya. Tunggu sebentar adik-adik, Kak Nia buka dulu bungkusnya. Nah, kita masukin ya.
Yeay, akhirnya akuarium Kak Nia nggak kosong lagi. Ada ikannya. Walaupun masih satu. Nanti Kak Nia cari lagi deh. Sekarang Kak Nia simpen dulu ya ikannya ya. Oke, ikannya sudah Kak Nia simpan. Nah, sekarang kita mau mulai nih ceritanya. Ceritanya tentang apa Kak Nia? Ceritanya yang akan Kak Nia sampaikan masih berhubungan dengan ikan, tapi bukan tentang ikan cupang ya. Ceritanya itu masih berhubungan dengan cerita minggu lalu loh. Adik-adik ada yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Wah, tentang tumbuhan. Iya, minggu lalu kita mendengar cerita tentang Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman yang indah untuk menghiasi daratan. Nah, adik-adik, kan Tuhan menciptakan, pada mulanya Tuhan menciptakan terang, gelap, lalu Tuhan juga menciptakan darat dan lautan. Sama seperti di daratan adik-adik, Tuhan juga mau menghiasi lautan. Karena awalnya pada mulanya lautan itu kosong, belum ada apa-apanya adik-adik, hanya ada air. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk air untuk mengisi dan menghiasi lautan. Kira-kira Tuhan menciptain apa aja ya adik-adik untuk menghiasi lautan? Coba yuk kita cari tahu yuk, kita lihat di sebelah Kak Nia ini. Nah, coba kita cari tahu. Wah, ada ikan. Ikannya besar. Kira-kira ini ikan apa ya adik-adik ya? Adik-adik ada yang tahu? Wah, iya, ikan paus adik-adik. Ikannya besar sekali. Adik-adik di rumah ada yang pernah melihat ikan paus? Kalau Kak Nia sih pernah, tapi cuma digambar seperti sekarang ini. Tapi ada ikan besar yang lain yang pernah Kak Nia lihat. Namanya ikan lumba-lumba. Kita lihat ya. Tring. Nah, ini ikan lumba-lumba adik-adik. Adik-adik ada yang pernah lihat juga ikan lumba-lumba kayak Kak Nia? Ikan ini lucu banget. Nggak seserem ikan paus adik-adik. Kita lihat lagi ya, ada ikan apa lagi? Wah, kalau yang ini ikannya gemuk ya, tapi dia bisa kempes loh. Dibilangnya namanya ikan kembung, bukan ikan kembung kan ya. Ikan ini ya namanya di samping. Nah, itu namanya ikannya. Dia bisa mengembung lalu ngempes lagi adik-adik seperti balon. Kita lihat lagi ada ikan apa lagi ya Tuhan ciptain untuk menghiasi lautan. Nah, kalau yang ini kayaknya adik-adik nggak asing deh. Kalau adik-adik ada yang tahu film Nemo, pasti adik-adik bilangnya ini ikan Nemo. Tapi ternyata sebenarnya nama ikannya bukan ikan Nemo loh adik-adik, tapi ikan badut. Nah, lucu ya, ikan badut namanya. Kita lihat lagi ada ikan apa ya? Wah, ada ikan pari. Ikan pari ini seperti burung adik-adik, dia kayak punya sayap gitu. Jadi berenangnya juga mirip-mirip burung gitu. Dia ikannya besar dan lebar. Ya, itulah beberapa ikan ya adik-adik yang Tuhan ciptakan. Tapi tahu nggak adik-adik, selain ikan ya, Tuhan tuh juga menciptakan makhluk-makhluk air lainnya loh. Ada apa aja Kak Nia? Adik-adik mau tahu? Kita lihat lagi yuk, cari tahu yuk. Nah, ini tahu nggak apa? Biasanya juga ada sering di film-film, kepiting. Dia punya capit gitu. Tapi biasanya kalau kena capit tajam loh. Kita cari tahu lagi. Ada apa ya? Kalau ini namanya kura-kura atau penyu. Kalau kura-kura, penyu itu kepalanya bisa keluar masuk gitu. Dia punya cangkang seperti rumah adik-adik. Tapi penyu atau kura-kura ini juga bisa tinggal di daratan, tapi ya bolak-balik gitulah, Dek. Kalau berikutnya, ada apa lagi ya? Kita cari tahu. Wah, kalau ini namanya kuda laut. Adik-adik pernah dengar kuda laut? Kak, kuda itu kan di darat, Kak. Iya, adik-adik, ada kuda yang kita tahu nih, kuda kakinya 4, itu di darat. Tapi kalau ini dia nggak punya kaki, dia berenang, tapi seperti kuda.
seperti di gambar ini ya. Dan namanya kuda laut. Yuk lanjut, ada apa lagi ya? Wah, kalau ini mirip bintang, bentuknya seperti bintang. Atau biasanya dibilang starfish. Kalau Kak Nia taunya ini bintang laut, karena dia bentuk bintang dan tinggalnya di laut. Ada apa lagi ya? Coba kita lihat lagi. Wah, ada kerang dan terumbu karang. Kerang dan terumbu karang itu juga makhluk hidup loh adik-adik. Kalau kalian sering ke pantai, terus jalan di pinggir laut, biasa kayak ada kerang kan, banyak udah pecah. Nah itu sebenarnya udah mati adik-adik, mereka tinggal rumahnya saja. Tuhan memberikan mereka rumah yang indah yang bisa mereka bawa kemana-mana. Seperti binatang yang lagi satu ini. Ini kelomang atau siput. Kalau Kak Nia taunya dulu waktu kecil nyebutnya omang-omang. Ya itu ya adik-adik ya, beberapa makhluk air yang Tuhan ciptakan untuk menghiasi lautan. Tapi selain yang tadi kita lihat, yang sudah kita sebutin satu-satu, masih banyak sekali loh adik-adik ikan-ikan dan makhluk air lainnya yang Tuhan ciptakan untuk mengisi lautan. Dan tentunya bagus-bagus ya adik-adik ya, indah dan lucu-lucu tentunya seperti kalian. Nah, segitu dulu ya adik-adik ya cerita kita hari ini. Dan tentunya kita mesti tetap bersyukur loh adik-adik, karena Tuhan sudah menciptakan makhluk-makhluk air itu. Kita jadi bisa menikmati keindahan yang Tuhan telah ciptakan untuk kita ya. Dan tentunya kita juga harus tetap menjaganya. Jangan dirusak, karena Tuhan juga memelihara mereka loh adik-adik. Dan Tuhan juga mengasihi mereka tentunya, seperti Tuhan mengasihi kita. Ya sekarang saatnya kita menghafali ayat hafalan ya. Masih sama ada di kitab Mazmur. Yuk adik-adik kita berdiri yuk. Kita berdiri sama-sama untuk kita hafalin ayat hafalan kita minggu ini. Udah siap ya? Kita sama-sama ya. Ayat hafalannya ada di Mazmur 104 ayat 24b. Bunyinya apa ya Kak Nia? Bunyinya ini. Bunyinya bumi penuh dengan ciptaanmu. Pendek ya, gampang ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita kali ini merupakan sambungan ayat dari ayat hafalan kita minggu lalu. Jadi tentunya masih gampang kan ya. Kita ulangi sama-sama ya, pakai gerakan ya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 104 ayat 24b. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lagi sekali. Mazmur 104 ayat 24b. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya, luar biasa adik-adik. Nanti adik-adik yang sudah hafal, adik-adik boleh rekam ya. Minta tolong papa, mama, cece, koko, kakak, atau adik minta bantuannya untuk rekam. Lalu kirim ke grup kelas masing-masing ya. Nah, sampai ibadah kita sampai sini dulu. Kita mau mengakhiri dengan kita berdoa ya. Boleh adik-adik kita siapkan sikap kita yang baik agar kita bisa fokus untuk berdoa. Kita lipatkan tangan kita. Kita tutup mata. Ikuti Kak Nia berdoa ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kita mulai ya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah beribadah. Terima kasih juga karena Engkau telah menciptakan laut dan isinya. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah. Tuhan berkati kakak-kakak yang sudah melayani.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.